Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan syafaatnya untuk kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Sabila Fitri Alfa, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia, yang akan menyampaikan pidato dengan tema kurangnya minat membaca novel dan dampaknya terhadap daya imajinasi generasi muda. Tema ini sangat relevan dengan generasi muda karena banyak generasi muda yang meluangkan waktu hanya untuk menonton konten-konten visual dibandingkan dengan membaca. Seperti kutipan, membaca adalah cara untuk kita bermimpi dengan mata terbuka. Kutipan tersebut mengingatkan kita akan membaca, terutama dalam novel. Ketika kita membaca, kita bisa membaca dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun kini kebiasaan membaca semakin terpinggirkan, apalagi di kalangan generasi muda. Lalu mengapa minat membaca terus menurun? Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012 yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia belum menjadikan kebiasaan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk menonton TV atau mendengarkan radio. Sejalan dengan pendapat Laksmi tahun 2007 yang menganggap bahwa masyarakat di Indonesia masih perlu didorong untuk memiliki kebiasaan membaca. Di tengah teknologi yang begitu pesat, masyarakat masih memilih konten-konten visual dibandingkan dengan membaca. Lalu apa penyebab dari kurangnya membaca novel? Yang pertama yaitu ada perubahan kebiasaan. Masyarakat memiliki daya tarik yang instan terhadap konten-konten visual daripada membaca. Ketika masyarakat sudah terlena dengan suatu konten-konten visual seperti TikTok, Instagram, WA, atau yang lainnya, itu akan membuat kita atau membuat masyarakat lupa akan membaca. Lalu yang kedua, kurangnya akses. Banyak di Indonesia yang masih sulit untuk mendapatkan buku bacaan yang berkualitas, terutama novel. Lalu yang ketiga, kurangnya kebiasaan membaca atau tidak ditanamkan sejak dini. Kebiasaan membaca tidak ditanamkan sejak dini akan mempengaruhi kalangan generasi muda pada saat ini, yaitu akan membuat kita malas membaca. Lalu adanya kurangnya kreativitas dan daya imajinasi terhadap masyarakat. Dengan adanya konten-konten visual itu akan memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Lalu apa sih dampaknya? Yang pertama, dampaknya itu kurangnya daya imajinasi dan kreativitas masyarakat. Ketika kita sudah terlena seperti tadi di WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya, kita akan lupa akan membaca. Yang kedua, kurangnya empati, rasa empati. Ketika kita membaca, padahal kita bisa merasakan rasa empati atau emosi yang mengalir dalam cerita yang kita baca. Yang ketiga, tidak adanya wawasan. Ketika kita tidak membaca, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun. Karena ketika kita membaca, kita akan mendapatkan satu atau bahkan banyak informasi yang kita dapat yang bermanfaat untuk kita sendiri.
Kemudian, pentingnya membaca novel yang pertama yaitu dapat melatih dari imajinasi dan kreativitas mahasiswa. Dengan adanya membaca, otak kita tidak menjadi pasif. Kemudian, menambah wawasan dan memperluas wawasan budaya dan sosial dari berbagai latar belakang cerita yang kita sampaikan. Lalu, adanya pengetahuan baru yang kita dapat dari adanya membaca. Gunakan alternatif e-book atau audiobook sebagai alternatif praktis untuk membaca. Yang ketiga, jadikan kebiasaan membaca sebagai suatu gaya hidup yang baik. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya mengingatkan kembali akan kebiasaan membaca. Membaca bukan hanya sekedar hiburan visual, tetapi investasi kita akan mengira masa depan. Jadikan membaca sebagai gaya hidup yang menarik, bukan hanya sekedar hobi. Mari jadikan membaca sebagai sesuatu yang memiliki inovatif dan kreatif di kalangan masyarakat yang kurangnya minat membaca. Mungkin sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.